Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali dikumpulkan di dalam malam pujian dan penyembahan ini. Biar malam hari ini kita boleh memberikan persembahan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia layak terima pujian kita, amin. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, ini setiap kami ya Bapa, setiap umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan, datang Tuhan, berkumpul Tuhan dalam malam pujian penyembahan ini ya Bapa. Biar sungguh ya Bapa, Engkau yang lawat Tuhan, Engkau yang jamah setiap kami, hati kami yang rindu, yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Biar sungguh Tuhan, malam hari ini di waktu ini Tuhan kami pakai Tuhan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, membawa setiap puji-pujian yang terbaik hanya bagi-Mu. Dan biar ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat setiap kejadian-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata,
syukur kami bagimu Yesus. Oh, biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Oh, sebab Engkau yang layak terima segala pujian dan syukur kami Tuhan. Oh, kami bawa pujian bagimu yang terbaik. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, sungguh perbuatanmu ajaib, sungguh Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan setiap kami Yesus. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Oh, kami sembah Urabasikaralayara babayara babayara baba Shalalayara babayara babayara basikiriri alalayara babayara babayara base Sikaralayara babayara 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 basikaralayara babayara baba Shalalayara babayara babayara basikiriri alalayara babayara layara babayara babayara layara layara Ikalalayara layara layara babara bara 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 Shalalayara layara babara naga sikiriri alalayara babayara baba Pura babayara babayara basikiriri alalayara layara 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 babayara baba Yala layara basikara layara babayara 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 baba Yala layara babayara basikara layara babara bara 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 Yara babayara basikiriri alalayara babayara 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 baba Kami sembah Engkau Tuhan, Irabasikara layara babayara baba Oh, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Yesus. Urabasikara layara babayara 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 basi Haleluya Yala layara babayara basikara layara babayara 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 basi Urabasikara layara babayara basi Urabasikara layara babayara baba Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagi setiap kami bagiku. Oh Yesus, Yesus,
Yesus, kami mau tetap Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Apapun Tuhan keadaan kami hari-hari ini ya Bapa, kami mau tetap Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap ya Bapa mau mengucap syukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang baik seperti Engkau Yesus. Oh Yesus, Yesus. Segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kami nyatakan Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, benar ya Bapa, Engkau Tuhan segalanya bagi setiap kami Tuhan Yesus. Bapa, biar malam hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kami mengasihi-Mu Tuhan, dan kami tahu Engkau terlebih mengasihi setiap kami. Kami mau Tuhan memberikan puji-pujian kami dengan sukacita Tuhan yang daripada-Mu. Haleluya, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, saya percaya kita semua boleh bersuka cita malam hari ini. Bahkan setiap hari kita bersuka cita karena kasih Tuhan melimpah dalam hati kita. Amin. Haleluya. Kami sudah kecap Tuhan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau bersuka cita. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
kita sama-sama boleh saksikan kejadian Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam hidup setiap kita, amin. Kita boleh rasakan kasih setianya Tuhan dalam hidup kita. Boleh kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sama-sama nyatakan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Saya percaya semuanya masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang masih duduk, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau sorakan haleluya bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Yang mau katakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat
Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk sukacita dan kekuatan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biar sungguh ya Bapa, puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan kami hidup hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dan semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku.
Shalom jemaat GB Tanjung Duren, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlipat dalam kehidupan kami. Kau merawat kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, dan juga kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih lebih dari hidup, kuasa menyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus cengkeram kami yang kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom jemaat GB Tanjung Duren yang Tuhan kasihi secara luar biasa. Ini sudah ibadah yang entah keberapa sejak kita online. Saya percaya jaga iman kita, jaga semangat kita, jangan kendor. Karena kalau sudah ibadah online ini ada beda loh Bapak Ibu, tipis ya bedanya antara menonton sama beribadah. Menonton itu adalah Anda cuma duduk ngeliat saja, tapi kalau beribadah ada interaktif di mana Anda menyanyi, menyembah Tuhan, menggerakkan tangan, bersenandung, Anda juga mencatat atau membuka kitab, Anda juga terus sungguh-sungguh memperhatikan. Nah, puji Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini biarlah rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih ibadah online. Saya nggak bisa lihat Anda bisa lihat saya. Tapi biarlah sukacita surgawi bersama dengan kita. Nah, dalam ibadah PPW Night malam hari ini, yuk saya akan mengajak kita untuk membuka kitab yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus yang kelima. Handphone Anda yang isinya Alkitab Anda pakai buat nonton, jadi saya bacakan saja untuk Anda sekalian. Yang menarik adalah Petrus itu adalah sebuah guru para rasul dan menjadi founding fathers pada hari itu. Dan uniknya dia menulis dalam 1 Petrus yang kelima, saya membaca tiap ayat ada sebuah pola pikir yang berbeda-beda, tapi menjadi cocok dan pas dalam satu kesatuan, terutama untuk masa pandemi ini. Yuk kita baca sebentar. Kita mulai ayat keempat ya. 1 Petrus 5 ayat keempat. Maka kamu apabila gembala agung itu datang, abad pertama sudah bicara Tuhan datang loh Bapak Ibu. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga kamu hai orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, kamu yang semua, rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Ayat ini bicara mengenai karakter kerajaan sorga, bicara mengenai pendudukan diri, merendahkan hati. Jadi masing-masing merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Dan kalau karakter kita pegang Bapak Ibu, maka tidak ada lagi yang namanya pencideraan, fitnah kiri kanan. Dan saya melihat hari-hari ini, bahkan dalam masa pandemi ini di mana medsos naik daun, ada banyak di antara orang Kristen sendiri melakukan yang namanya saling mencidera, saling memfitnah. Saya percaya bahwa sebaiknya kita mulai fokus kepada cerita yang Tuhan sedang buat di akhir zaman ini. Berikutnya kalimat mengatakan, Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Luar biasa sekali. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Berarti promosi tidak tiap saat Bapak Ibu, tidak setiap waktu. Ada ditinggikan pada waktunya. Ada masa promosi, ada tidak masa promosi. Yang pasti rendahkan diri kita di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Ayat ketujuh, ada perubahan pokok pikiran lagi. Serahkan khawatirmu kepadanya, yang pelihara kamu. Yang pelihara kita bukan manusia, tapi Tuhan. Hari ini masa pandemi, serahkan khawatir soal ekonomi, soal kesehatan keluarga, karena Tuhan memelihara kita. Sadar dan berjaga-jaga, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang bisa ditelan, ada orang yang tidak bisa ditelan. Alkitab berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Cara melawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua saudara seluruh muka bumi. Kalau Tuhan belum datang 50 tahun yang lagi Bapak Ibu, sejarah hari ini pandemi sedunia akan dicatat sebagai sejarah dunia. Terima Tuhan, semua saudara di muka bumi menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu ke dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, 3 menguatkan, 4 mengokohkan kamu sesudah kamu menderita
ketika lamanya. Tuhanlah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan meminta kita hari-hari untuk sadar dan berjaga-jaga. Apa sih arti berjaga, Pak? Berjaga itu artinya siuman, kita sadar. Kita berawas-awas supaya jangan sampai ada orang memasuki atau pihak lain memasuki yang menjadi garis tapal batas yang dipercayakan kepada kita. Saya ulang. Berjaga-jaga itu Anda sadar, siuman, Anda berawas-awas memperhatikan supaya jangan sampai ada pihak atau sesuatu musuh atau apapun yang memasuki sebuah tapal batas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, dari cerita ini kita mengambil sebuah kisah tentang peperangan rohani. Anda sudah sering mendengar soal peperangan rohani dan saya percaya Anda adalah orang Pentakosta klasik, kita ini insan Pentakosta, karismatik, yang kalau Anda lahir baru bertobat terima Tuhan Yesus, maka kelihatannya Bapak Ibu, pelajaran pertama yang Anda belajar adalah mengusir atau menengking setan. Betul ya Bapak Ibu? Biasanya begitu tuh Bapak Ibu. Jadi kalau macet, aku usir roh macet. Ada roh macet? Ya tidak ada. Kalau hujan, aku usir roh hujan. Ada makan gak enak, aku tengking roh makan gak enak. Ya gak enak juga Bapak Ibu. Tapi bagaimanapun kita ini diajar pertama kali untuk bertobat. Entah kenapa kita belajar pertama untuk mengusir, menengking, menghalau kuasa musuh. Nah itu bicara mengenai peperangan rohani. Nah pada kesempatan ini saya mau bicara mengenai kenapa sih alasan kenapa kita harus perang secara rohani. Apa sih itu Pak perang rohani? Saya berikan caranya dulu. Jadi sebelum bicara alasan, perang rohani itu artinya begini. Ini spiritual. Ini bukan perang secara fisik melawan musuh dengan senjata-senjata fisik. Ini adalah spiritual. Cara terbaiknya adalah Anda melawan dengan memperkatakan firman. Makanya penting dalam peperangan rohani, Anda memperkatakan firman. Jadi berperang itu dengan memperkatakan. Dengan firman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, apa alasan kenapa kita sebagai orang percaya harus perang rohani? Anda pasti diajar ini sudah berkali-kali dalam kelas-kelas pelajaran Alkitab, dalam khotbah-khotbah hari Minggu di masa offline yang lalu, juga dalam masa-masa online ini, dalam masa-masa KTM, ibadah tengah minggu, semuanya Anda belajar. Yang menarik adalah, alasan pertama, kenapa kita harus berperang secara rohani adalah karena dunia ini sudah ada dalam posisi memberontak kepada Tuhan. Nah, karena dunia memberontak kepada Tuhan dan kita ini keluar dari dunia, tidak ikut dunia lagi, memisahkan diri kita dari dunia, untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus, masuk dalam kelompok Tuhan Yesus, dalam grupnya Tuhan Yesus, dalam gerombolannya Tuhan Yesus, gitu kira-kira. Jadi karena Anda sudah memilih Tuhan Yesus, Anda akan berhadapan dengan dunia. Dan sejak Anda bertobat terima Tuhan Yesus, maka saya mau katakan bahwa hari itu Anda akan melawan dunia. Saya nggak bilang melawan bumi ya, tapi dunia, sebuah sistem. Tuhan kita sendiri dikenal sebetulnya adalah sebagai seorang pejuang, panglima bala tentara sorga. God at war. Tuhan itu berperang. Tahu dari mana Pak? Kejadian. Alkitab berkata pada saat bumi belum berbentuk dan kosong, hayah tohu wa bohu. Bumi belum berbentuk dan kosong, chaos semuanya, berantakan semuanya. Tiba-tiba Tuhan tampil sebagai Tuhan yang berperang, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kosmos. Chaos, berantakan, diubah menjadi keteraturan atau kosmos dengan mengatakan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Di tengah kekacauan, Tuhan berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Di tengah chaos, Tuhan tampil sebagai Tuhan yang kosmos. Masih ingat peristiwa Sodom Gomora? Di mana orang sudah mulai kacau, tatanan moral hancur, Tuhan datang meriset semuanya dalam keteraturan, dimulai dari awal lagi dengan adanya hujan belerang. Kondisi chaos karena dosa dibuat Tuhan menjadi kosmos dengan menggunakan media hujan belerang. Yang ketiga, masih ingat soal Nuh? Dunia sudah begitu jahat, luar biasa, hancur-hancuran. Hari itu semua di-reset dalam kondisi hancur chaos. Datanglah banjir
Dan setelah itu ada keteraturan demi keteraturan. Tuhan adalah yang mengubah chaos jadi kosmos. Nah, saudara Tuhan, makanya Tuhan itu datang dalam kehancuran, dia datang. Makanya setelah semuanya kena dosa, tidak bisa kembali sama Tuhan. Bahkan manusia tidak bisa datang kepada Tuhan dengan melalui hukum. Maka Tuhan jadi manusia, menebus kita semua. Di mana ada kehancuran, ada chaos, Tuhan datang sebagai Tuhan yang kosmos. Saudara Tuhan, saya nggak tahu hidup Anda sekarang bagaimana. Chaos, berantakan, saya beritahu. Kalau itu chaos, Tuhan datang dengan sebuah keteraturan kosmos. Makanya alasan kenapa kita harus perang secara rohani, karena kita punya Tuhan yang pejuang, perang. Dalam arti perang secara rohani, mengubah chaos jadi kosmos. God at war. Tuhan itu yang melawan semua kekacauan. Nah, saudara Tuhan, saya nggak tahu Anda panggil Tuhan dengan nama apa. Ada yang panggil Tuhan, ada yang panggil Abba, begitu, ada yang panggil Tuhan Yesus, ada yang panggil Lord, ada macam-macam. Saya pribadi di masa lalu panggil Tuhan dengan panggilan Boitos. Apa sih Boitos itu, Pak? Boitos itu adalah pribadi yang akan segera berlari memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Saya ulang, Boitos adalah pribadi yang segera berlari memberikan pertolongan pada saat ada pihak yang membutuhkan. Nah, seperti apa tuh larinya? Ya secepat kilat, kayak flash begitu. Saya teringat waktu anak saya masih kecil. Mungkin setahun setengah lebih dikit, saya lupa. Atau mungkin 2 tahun lewat, ya saya lupa. Tapi hari itu anak saya lagi suka main di tangga. Ya biasa, anak kecil kan kepo ya. Suka coba semua. Nah, kebetulan kami ini ada lantai atas, lantai bawah. Jadi saya pesan sama karyawan supaya dijaga baik-baik, jangan dilarang, biarkan saja biar dia belajar. Tangga itu apa, dia belajar. Tapi dijaga supaya jangan sampai dia lari, atau dia lompat, atau dia pegangannya salah, biarkan saja. Yang terjadi adalah istri sedang mandi, saya sedang di atas menelpon, saya sedang depan komputer sambil bertelepon, dan saya sudah bilang, apa sudah aman semua? Aman, istri mandi. Tiba-tiba saya mendengar sebuah cerita. Gedebuk! Anda bisa lihat. Itu begitu saya mendengar ada yang namanya suara gedebuk sama ada sebuah tangisan. Gedebuk! Begitu. Bapak Ibu, saya udah nggak mikir 2 kali. Itu teleponnya saya lempar, bangkunya saya dorong, saya buka pintu sampai teriak sama istri, saya lari keluar dengan cepat, bukan turun tangga, Bapak Ibu, terbang. Jadi turunnya bukan 1, 2, 3, 4 langsung ke bawah semua. Begitu sampai di tengah saya lihat, loh kok anak saya nangis tapi duduk. Saya lihat ke bawah lagi, yang jatuh karyawan saya. Saya bilang, ya sudah ngelempar barang yang jatuh. Saya bilang, hati-hati. Nah, waktu lari secepat, itu bukan secepat kilat lah, secepat lari lah gitu. Turun 4-5 anak tangga. Itulah mungkin kisah Boitos. Saudara Tuhan, setiap kali kau melihat chaos, kondisi tidak seperti yang Alkitab katakan. Engkau melihat, ini kok sepertinya, ini ada chaos ini. Entah usahamu, pekerjaanmu, kehidupan, ada yang chaos, saya mau beritahu. Engkau harus berperang secara rohani. Memperkatakan firman. Firman itu mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua yang Anda lihat dengan mata hari ini, semua itu terjadi dari apa yang tidak ada. Firman itu bisa mencipta. Makanya saya berdoa, engkau dan saya mengerti. Perintah kepada manusia adalah beranak cucu, penuhi muka bumi ini, dan take dominion. Artinya adalah rada. Rada itu adalah mengambil semua. Menguasai semuanya. Dengan apa? Orang sering salah perkiraan dengan cara kita mulai menengking. Ya benar gak ada salah, tapi kita ucapkan firman. Banyak orang kalau mau mengambil bagian tanah sebelah, tanah tetangga, tanah ini milikku. Saya beritahu Bapak Ibu, itu pidana rohani. Mobil lewat, mobil milikku dalam nama Tuhan Yesus. Saya beritahu, itu pidana rohani. Engkau dan saya mengucapkan firman dan firman dan firman. Karena kita harus mengerti. Waktu firman disampaikan, firman itu mencipta. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa kita harus perang rohani dalam hidup ini? Jawabannya adalah,
Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan dalam peperangan. Tuhan yang punya ciri setiap kali ada chaos, dia tampil untuk mengkosmoskan, mengatur segala sesuatu. Bukankah kau dan saya adalah anaknya, umat tebusannya? Seharusnya kita punya gaya yang mirip dengan junjungan kita. Nomor 1, kenapa kita harus perang di muka bumi ini? Karena bumi ada dalam sebuah pemberontakan. Jadi kalau saya berdoa, Bapak Ibu bisa mengerti dunia sudah melawan Tuhan, dan kita dalam hidup ini harus bicara soal yang kosmos. Nomor 1, kenapa? Ya karena Tuhan kita punya ciri adalah Tuhan dalam peperangan. God at war. Nomor 2, kenapa kita berperang secara rohani? Nah, saudara Tuhan, kalau Anda mengerti bahwa kita ini dibentuk untuk menjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi bawaan kita ini malah adalah orang-orang yang betul-betul melakukan rencana Tuhan atas muka bumi ini. Nah, tipikalnya itu apa? Yuk kita lihat sebentar. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam kedua Samuel. Kedua Samuel yang ke-23, firman Tuhan. Kedua Samuel yang ke-23. Saya mengajak Anda untuk melihat ayat 8. Tentang pahlawan-pahlawan Daud. Cukup panjang ini di sini. Tapi ayat 8 berkata, inilah para pahlawan yang mengiringi Daud. Yang pertama namanya Isbal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia ayunkan tombak melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Sesudah dia, Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, terus ketiga pahlawan itu ia bersama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Ia bangkit membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali untuk mengikuti dia hanya untuk merampas. Yang ketiga, ada Sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Tentara telah menekan diri di hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Saudara Tuhan, ini adalah pahlawan dari Daud. Memang tipikalnya itu dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara Tuhan, Triwira ini adalah prajurit biasa. Panglima utama Menhan itu adalah Yoab. Itu adalah sebetulnya ponakan Daud, cuma lebih tua. Dan kalau ketua kepala dari kelompok pahlawan-pahlawan Daud itu ada dua. Yang tua namanya Abisai, itu adalah jenderal adik dari Yoab. Yang kedua adalah Benaya bin Yoyada. Dan Alkitab berkata dua orang ini sangat dihormati oleh para pasukan Daud. Di antara ke-30 orang ini, dua orang ini, Abisai dan Benaya bin Yoyada, sangat-sangat dihormati. Tapi Alkitab mencatat dua kali. Tetapi mereka, dua orang tadi, Abisai dan Benaya, tidak bisa menyamai Triwira. Kenapa? Triwira itu uniknya waktu Daud itu pengen minum dari perigi yang ada di Bethlehem. Anda bisa bayangkan, itu daerah musuh, mabesnya musuh. Daud pengen minum di perigi itu. Kenapa? Waktu kecil dia minum di situ. Gak pakai banyak cerita, 3 orang ini menerobos barisan musuh, menimba airnya, bawa ke Daud. Daud aja gak berani minum loh. Memang tipikal bawaannya itu dibentuk dengan rencana Tuhan. Kokoh gitu. Tipenya tidak cengeng. Nah, hari-hari ini di tengah masa-masa ini saya berdoa engkau dan saya tidak cengeng. Kau menghadapi sesuatu, ucapkan firman Tuhan. Sebuah contoh yang menarik adalah, saya nggak tahu Anda pernah menonton film 300, ini film ada di Hollywood sebetulnya, sudah film lama. Anda tanya sama saya ini film asli atau fiksi, saya nggak tahu paham. Tapi peperangan Yunani sama Persia memang terjadi. Nah dulu Spartan. Prajurit Spartan itu adalah cikal bakal Yunani. Dan menurut cerita ini ada 300 prajurit Sparta yang melawan ratusan ribu orang Persia. Bayangkan, melawan ratusan ribu orang Persia dan semuanya kalah orang Persia itu.
Makanya film ini tidak boleh tayang di Iran karena bikin malu. Bisa kalah 300 melawan orang, ratusan ribu bisa kalah. Kok bisa? Bisa. Bener nggak kisahnya? Kisah peperangannya memang ada. Kehebatan Sparta memang terkenal di mana-mana. Mengalahkan Persia, iya mengalahkan. Tapi berapa yang mengalahkan? Nggak jelas. Apakah tokohnya jelas atau tidak? Tidak jelas. Di film itu digambarkan, dalam film itu, satu hari rajanya sedang bertemu musuh tapi sedang mengintai. Terus rajanya ini punya perhatian sama kaptennya. Dia tanya begini, kapten ini perang. Waktu dia perang, matanya hilang satu. Karena perang matanya hilang satu. Rajanya tanya sama si kaptennya ini, how about your eye? Mata kamu bagaimana kondisinya? How about your eye? Anda tahu kaptennya bilang apa? Kaptennya bilang begini, it's okay, it's only a scratch. Gak apa-apa kok, cuma baret doang. Bayangkan, mata hilang dibilang baret loh. Nah, bentuk kekuatannya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak mengurusi hal remeh-temeh. Yang penting itu ke depan menyelesaikan tugas Tuhan. Itulah gaya yang bisa mengalahkan jumlah ribuan, ratusan ribu prajurit dari Persia. Nah, saudara Tuhan, kalau kita mau lihat gaya ini loh yang harus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, miris dalam hidup ini, miris sekali. Contohnya, ada barang Indonesia dibawa keluar, dicap, dikasih brand, dikasih merek, dipulangkan, diimpor ke Indonesia lagi, dijual di Indonesia dengan harga 4 kali lipat lebih mahal. Anda pernah ngalamin ya? Barangnya itu barang dari Indonesia, kemudian dibawa keluar, dikasih cap, kemudian dipulangkan lagi, harganya naik lebih mahal, 3 kali lipat, 3-4 kali lipat. Saya mau tanya, miris gak Bapak Ibu? Miris ya? Iya, miris. Di Alkitab juga ada kok peristiwa di Alkitab yang dibawa keluar oleh orang-orang fasik, dibawa, dikembangkan, dibalikin ke dalam kekristenan. Kekristenan bilang sesat. Apa itu Pak? Pernah dengar kata abrakadabra? Harry Potter Pak? Ya, dia bilang Harry Potter. Harry Potter gitu, macam-macam lah logatnya. Pernah dengar itu ya? Harry Potter itu punya yang namanya mantra abrakadabra itu. Abrakadabra itu diambil dari bahasa Ibrani, abarakadabra. Abarakadabra, abrakadabra. Satu hari Musa itu menikah sama perempuan Kush. Dan Cide sama kodenya kan, memaki-maki Musa tuh, sampai Musa stres gitu. Tiba-tiba Tuhan datang, kemudian menegur Miriam sama Harun. Dan Miriam kena kusta. Kusta itu penyakit katanya cuma dari Tuhan. Gak bakal sembuh oleh manusia. Dikutukan katanya. Hanya ilahi yang bisa menyembuhkannya. Dan Miriam kena kusta. Itu Harun sebagai imam, pengantara, dia bilang begini, Tuhan kasihan toh, Tuhan kasihan. Jangan biarkan dia ini mati jadi busuk, Tuhan kasihan sekali. Gak dijawab sama Tuhan. Gak dijawab sama sekali. Tetapi setelah itu, Musa berkata, Tuhan kasihan. Biarkan dia sembuh. Toh dia ini sudah busuk semuanya. Tolong sembuhkan. Sembuh loh saudara. Nah, orang Israel melihat peristiwa itu loh. Ternyata terciptalah sebuah kebaikan. Kulit yang kembali mulus. Tercipta sebuah situasi yang baik karena sebuah perkataan Musa. Abara, penciptaan. Terciptalah. Bara itu ciptaan. Dabar itu ucapan, perkataan. Abarakadabra, abrakadabra. Nah, cerita itu dipegang orang Yahudi, turun-temurun, dibawa lari keluar sampai ke Eropa. Eropa dibawa dalam bentuk yang kemudian berbeda, paranormal, dukun-dukun, penyembah berhala, mengambil kisah itu, dibuat lebih mistis, diambil sama Hollywood, dibikin sebuah kisah mistis. Jadi sebuah mantra, dibawa balik ke Kristenan, namanya sesat katanya. Nah loh Bapak Ibu, apa artinya? Ucapkan firman. Makanya Anda harus berperang rohani. Kenapa harus berperang? Pertama, Tuhan itu adalah seorang panglima perang. Yang kedua, kita ini segambar dengan Tuhan, secitra. Apa artinya? Kita harus mirip dengan apa yang kita sembah. Kalau Tuhan berperang, kita juga berperang. Perang rohani itu harus Bapak Ibu. Ucapkan firman senantiasa, ucapkan firman. Makanya Anda harus ngomong.
Aku sembuh, aku tidak akan mati, aku memuliakan nama Tuhan. Kalau Anda sakit hari ini sampai Anda mendengarkan rekaman ini, Anda tempel di tempat yang sakit. Anda berkata, aku mencabut sampai ke akar-akarnya. Semua tanaman yang tidak ditanam Bapa di sorga, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Ucapkan ini terus setiap kali. Alergi aku cabut sampai bersih semuanya. Darah Tuhan Yesus oleh bilur-bilur Tuhan aku disembuhkan. Sembuh dan sembuh dan sembuh. Sambil mendengar ini, Anda tempelkan tangan Anda. Tumpangkan. Iman Anda harus kuat. Ucapkan firman. Karena iman timbul dari perkataan. Yang diucapkan diperdengarkan. Nah ini penting. Anda mengucap diperdengarkan. Bukan membaca loh. Iman gak timbul dari pembacaan loh. Dari pendengaran, arti pendengaran ada perkataan, diperkatakan, didengarkan, orang dengar, imannya muncul. Sampai sini bisa Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kenapa kita harus perang? Jawabannya adalah karena dalam setiap perang ada jarahan yang kita bisa ambil. Kalau Anda tidak perang, nggak dapat jarahan. Orang Israel itu menyeberang sungai Yordan. Kemudian bangsa-bangsa itu dikalahkan oleh mereka, tapi Tuhan berkata, aku tidak akan halau habis lah. Kenapa? Nanti kalau jadi mayatnya semua mati, burung pemakan bangkai datang, binatang pemakan bangkai datang, mereka makan, sehat, jadi gemuk, beranak cucu, itu berkembang biak banyak sekali, kamu nanti kalah banyak sama binatang itu. Sama Tuhan dikasih per step, per level, per tahap. Nah, kenapa harus perang? Karena orang-orang Israel yang tua itu sudah mati di padang gurun karena pemberontakan. Tapi anak-anaknya ini nggak pernah kenal perang. Tuhan mau melatih mereka perang. Nah, setiap kali mereka perang, mereka akan mendapat jarahan dari musuh. Waktu engkau perang secara spiritual, mengucapkan engkau akan sembuh, engkau akan sehat, engkau akan maju, Anda berdoa setiap hari. Saya mau beritahu, engkau akan mendapatkan jarahan spiritual ya. Nah, banyak kali orang berpikir kalimat ini untuk menjara secara fisik. Menjara berkat keuangan, modal, kekayaan besar. Ya oke, tapi tolong mengerti. Tujuan utama adalah mengambil balik. Ini penting Bapak Ibu. Saya tinggal di sebuah tempat di Jawa Barat. Tempat yang airnya banyak. Dan perusahaan air terbesar di Indonesia, air minum terbesar, air mineral, dulu mengambil dari tempat saya. Airnya bersih sekali Bapak Ibu. 3-4 meter keluar air, basah, 6 meter airnya keluar, 8 meter sudah bagus sekali airnya. Anda tambah 12-16 meter, itu jernih luar biasa. Kami nggak punya pump. Di tempat kami nggak ada pump, karena airnya banyak, bahkan mungkin ya lebih baik daripada air pump. Nah, tidak pernah kekeringan, tapi saya tahu karena tidak ada pump, berarti hanya bergantung sama air ini. Maka setiap hari ada pompa di sana, dan saya selalu kalau pergi atau saya pulang sore lewatin pompa yang ditanam itu, saya selalu mengangkat tangan sambil lewat. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Nanti kalau istri lihat, malu sama tetangga. Saya bilang ya suka-suka atau rumah-rumah sendiri, mulut-mulut sendiri kok. Jangan. Saya nggak pernah tahu sampai satu hari pada tahun 2008 itu kekeringan melanda Indonesia. Tiba-tiba tetangga saya ada yang minta air. Saya bilang kalau untuk makan, minum sih boleh, jangan untuk cuci mobil ya. Akhirnya yang terjadi adalah airnya kuning. Kuning katanya airnya kuning. Saya bilang, oh saya tempatnya bagus kok. Oh saya ingat. Kemungkinan karena memang kami berdoa senantiasa. Anda mungkin pikir apa hubungannya? Iya. Doa itu hal spiritual. Anda jangan kaitkan, apa hubungan doa sama air? Saudara saya Tuhan, kalau kita ngomong seperti itu terus, kapan Anda akan maju dengan iman Anda? Saya bilang sama istri, mending waktu kita berdoa, dibilang gila nggak apa-apa. Yang penting airnya banyak. Daripada orang yang sehat tapi nggak punya air. Lebih baik orang dibilang gila, airnya banyak. Daripada sehat nggak punya air dalam 3 hari, pasti gila. Nah itu dia Bapak Ibu. Satu, kenapa harus perang? Karena Tuhan kita adalah panglima bantara. Kenapa harus perang? Karena kita dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Yang ketiga, ada berkat jarahan di balik peperangan. Yang keempat adalah Matius 11:12. Sejak Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan Tuhan diserang, bukan diserong loh. Itu terusnya serong pakai O itu, serang. Matius 11:12.
Dan orang yang menyerangnya berusaha menggagahinya. The kingdom of heaven suffer violence, and the violent take it by force. Kerajaan Tuhan diserang. Apa artinya? Nasib dari orang yang Anda cintai, Anda kasihi. Ayahmu, ibumu, anakmu, suami, istri, handai tolan, pemimpinmu, bangsamu, kotamu. Orang yang engkau kasihi. Jangan-jangan nasib mereka tergantung dari peperanganmu. Tahu dari mana, Pak? Jika satu orang bertobat, seisi rumahnya akan diselamatkan. Lalu pergilah mereka memberitakan kabar baik. Nah, ini sering dipotong ini ayatnya. Memberitakan berarti apa? Nasib mereka, tanda kutip. Nasib mereka, tanda kutip ya. Tergantung dari peperanganmu. Mau perang apa tidak hari-hari ini? Saudara Tuhan, itulah kehidupan kita. Saya berdoa Anda jadi pejuang rohani yang luar biasa. Engkau akan jadi seorang pendoa berperang rohani. Semua orang harus berperang rohani. Nggak semua orang jadi pendoa syafaat ke Bapak Ibu, tapi Anda harus bisa berdoa, berperang rohani. Oleh karena saya berdoa, selamat berperang rohani. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah umat-Mu yang mendengar tayangan ini, ibadah ini, diberkati jadi seorang prajurit tingkat perkasa yang terus akan berperang di zaman masa ini. Karena kami tahu kami harus berperang rohani mengucapkan firman, dan firman itu mencipta. Dan biarlah umat-Mu boleh memahami, kami semua boleh memahami betapa kami dibentuk sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Jadilah pemenang senantiasa. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa, yang mengajar setiap kami, yang menguatkan, meneguhkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Bapa, sebentar Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami ya Bapa. Dan kami mengucap syukur ya Bapa atas setiap berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami memberi Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Akhiri ibadah kita malam hari ini dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu, penyertaan-Mu sebegitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami masih bisa hidup dengan tubuh kami yang sehat Tuhan, berkat anugerah yang terbaik daripada-Mu Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus saat ini Tuhan, mungkin kami sedang mengalami tekanan dalam hidup kami Tuhan. Badai cobaan yang menimpa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus silih berganti Tuhan. Tapi kami katakan Tuhan kepada-Mu Tuhan, iman kami tidak akan pernah goyang Tuhan. Iman kami akan selalu percaya pada-Mu Tuhan Yesus. Justru sebaliknya Tuhan, ketika tekanan itu datang dalam kehidupan kami Tuhan, iman kami akan terus bertumbuh di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memang tidak bisa memilih Tuhan kapan badai itu datang dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami dapat memilih Tuhan
pada siapa kami harus berlindung Tuhan. Kami berlindung pada Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup Tuhan Yesus, Allah yang selalu beserta kami Tuhan Yesus, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami masih bisa beribadah, memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus, meskipun melalui online Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah kurang panjang Tuhan untuk menjamah hidup kami Tuhan. Ketika kami bersatu hati Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, disitulah Engkau hadir Tuhan. Di tengah-tengah hidup kami Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami Tuhan, Kau akan lawat tiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu akan terus menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang menjadi jalan-jalan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terus menuntun tiap langkah kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menyatu dalam daging kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan Yesus setiap harinya penuh dengan pertobatan Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami ini terus menjadi lebih baik Tuhan, dan berkenan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, Paniko Tuhan, dan beserta 4 wakilnya Tuhan. Dan Pak Samuel Gunawan Tuhan Yesus, Gembala Rakyat kami Tuhan. Dan Pak Agus Tuhan, Gembala Sidang kami Tuhan di tempat ini, dan wakilnya Kau Budi Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan beliau Tuhan Yesus. Kami katakan Tuhan, kehidupan beliau beserta keluarganya aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkanlah beliau Tuhan dari segala macam mara bahaya apapun Tuhan Yesus. Jauhkan beliau Tuhan dari segala macam virus-virus penyakit apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berilah hikmat marifat yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, hikmat-Mu turun dalam kehidupan beliau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan pemimpin rohani seperti beliau Tuhan Yesus. Di saat kami lemah Tuhan, di saat kami mulai goyang Tuhan Yesus, beliau yang menguatkan kami Tuhan, memberikan firman-firman yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan beliau di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia aman dalam pelindungan-Mu Tuhan Yesus. Indonesia aman dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Indonesia aman Tuhan Yesus di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Tuhan, COVID-19 ini akan berakhir Tuhan di bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Tidak ada lagi Tuhan korban-korban jiwa Tuhan Yesus yang terjangkit virus ini Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya Tuhan, tingkat kesembuhan semakin nyata Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami tolak segala macam virus penyakit sampar itu Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan segala macam krisis ekonomi Tuhan. Kami katakan Tuhan Yesus, tidak ada lagi Tuhan pengusaha-pengusaha yang bangkrut Tuhan dalam wabah ini Tuhan Yesus. Tapi semuanya pengusaha akan menjadi berkat Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan. Semua pengusaha akan menjadi berkat Tuhan untuk bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, api Pentakosta ketiga itu akan turun bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa kami akan menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus, dan akan ada terus generasi-generasi Yeremia Tuhan Yesus yang bangkit Tuhan Yesus, di mana anak muda yang benar-benar cinta mati-matian akan Engkau Tuhan Yesus, yang tidak pernah berkompromi pada dosa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami katakan Tuhan Yesus, bangsa kami ini adalah bangsa yang kaya Tuhan, bangsa yang memberi pinjaman bagi banyak bangsa lain Tuhan, tapi bangsa kami ini sendiri tidak akan pernah meminjam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk memimpin negara kami Tuhan Yesus, Pak Jokowi Tuhan Yesus, dan wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan Yesus, dan jajaran menterinya Tuhan Yesus, dan gubernur kami Tuhan di kota Jakarta Tuhan Yesus, Pak Anies Baswedan Tuhan. Biarlah hikmat marifat yang berasal daripada-Mu juga turun dari kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemimpin kami ini adalah pemimpin yang jujur Tuhan Yesus, yang dapat bekerja dengan jujur Tuhan Yesus, tidak korupsi Tuhan, tidak cinta uang Tuhan Yesus. Jika di antara mereka Tuhan yang ingin korupsi Tuhan Yesus atau melenceng daripada jalan-Mu Tuhan, buat hati mereka tidak nyaman Tuhan, biar mereka dapat kembali ke jalan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau baik bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa kami sedang Kau proses Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, jika bangsa kami Tuhan sering mengecewakan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami rindu akan menerima berkat yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya
Walaupun sudah ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.